membalau 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati iman yang berbahagia, alhamdulillah, setelah kita berjuang keras untuk berusaha menjalankan upaya pembersihan jiwa dan telah tertanam beberapa simpul-simpul penyesalan atas apa-apa yang sudah kita lalui dalam bentuk dosa masa lalu, kita harapkan, kita berdoa keharibaan Allah agar semua dosa-dosa kita diampuni. Ikhwati iman yang berbahagia, kali ini kita akan berbicara apa-apa yang sudah sering kita bicarakan dulu, namun tidak ada salahnya kita selalu mengulang dan terus menggali, mengingatkan kembali tentang bagaimana proses terjadinya nuzulul Quran yang terjadi dalam 3 tahap. Yang pertama, turun dari Lauhul Mahfudz sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfudz. Bahkan yang mereka dustakan itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfudz. Di ayat ini dijelaskan bahwa Al-Quran itu turun ke Lauhul Mahfudz. Namun dengan cara dan waktu turunnya itu hanya diketahui oleh Allah saja. Yang kedua, turun dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah fi sama'id dunya, ke langit dunia, sebagaimana yang Allah firmankan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Nah, ini adalah pernyataan Allah sendiri di mana Al-Quran itu turun sekaligus pada suatu malam di bulan Ramadan yang disebut Lailatul Qadar tadi, yang disifati dengan Lailah Mubarakah, yaitu malam yang diberkahi. Turun yang dimaksud pada ayat ini adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia secara menyeluruh, bukan turun kepada Nabi SAW, tapi ke langit dunia. Nah, untuk hal ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang mulia, memberikan paparannya. Unzilal Qur'ana jumlatan wahidatan ila sama'id dunya fi lailatul qadri. Al-Quran itu diturunkan sekaligus ke langit dunia pada Lailatul Qadar. Tsumma unzila ba'da dzalika fi 20 sanatan. Kemudian setelah itu diturunkan kepada Rasul pada masa 20 tahun, ya. Qala, Allah berfirman, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepadamu sesuatu yang benar, yang paling baik penjelasannya. Al-Furqan 33. Wa qara'a, dan kemudian Ibnu Abbas membacakan ayat wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Itu adalah Quran surat Al-Isra. Kemudian tahap yang ketiga, setelah turun ke dunia, lalu barulah pada tahap ini Al-Quran turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah dalam 2 periode kerasulan. Yang pertama ketika hidup di Mekah 13 tahun, atau persisnya 12 tahun 5 bulan 13 hari. Kemudian yang kedua ketika beliau hidup di Madinah 10 tahun berikutnya, atau persisnya 9 tahun 9 bulan 9 hari. Itulah ringkasan proses nuzulul Quran yang pada tahap ketiga ini kurang lebih selama 23 tahun. Maka ada beberapa mutiara hikmah yang bisa kita tangkap dalam persoalan ini. Kenapa mesti bertahap? Ya tentu dengan bertahapnya turun Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW, hikmah yang pertama adalah untuk menguatkan dan meneguhkan hati Rasulullah dengan cara mengingatkannya terus-menerus. Kedua, itu lebih mudah dimengerti dan diamalkan oleh para sahabat Rasulullah yang mengikuti petunjuk dari Rasulnya. Yang ketiganya, ayat-ayat itu diturunkan karena Allah menjadikan, mewujudkan asbabnya. Persisnya muncullah istilah asbabun nuzul. Allah ciptakan itu sebabnya, hingga ayat-ayat itu merupakan jawaban atau penjelasan dari sebuah peristiwa yang terjadi kepada Nabi SAW sesuai dengan keperluannya. Hukum-hukum Allah yang diturunkan secara berangsur-angsur ini terkandung di dalamnya aplikasi-aplikasi hukum yang applicable, yang bisa diterapkan dengan secara bertahap. Bayangkan kalau turun semuanya
Apa yang terjadi? Yang ini diperintah, yang ini dilarang, yang ini diperintah, yang ini dilarang dalam tempo 1 hari saja, 1 malam. Nah, tentu luar biasanya di sini kita dapati kehebatan kenapa terjadi proses nuzulul Quran. Kita bisa saksikan hikmah lainnya adalah yaitu ketika Al-Quran bisa dihafalkan oleh anak kecil sekalipun. Inilah barangkali yang bisa disampaikan sebagai suatu kajian tentang bagaimana proses terjadinya nuzulul Quran. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah malam 1000 bulan ketika cahaya surga menerangi bumi.